Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM 0024 185 dari kelompok A2 dengan aslab Barada. Di video ini saya ingin menjelaskan materi seputar anatomi yang dimana itu terdapat ada beberapa judul. Yang pertama ada traktus respiratorius superior, lalu nanti dilanjut dengan inferior pula maupun juga cor. Dan di sini langsung saja dimulai dari materi pertama yaitu traktus respiratorius superior. Dan di sini traktus respiratorius superior ini dibagi menjadi 3 organ, yang dimana ada nasus, faring, dan juga laring. Dimulai dari nasus terlebih dahulu. Nah, nasus ini dibagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama ada nasus dari nasus externus, lalu ada cavum nasi, septum nasi, dinding lateral maupun sinus paranasalis. Dimulai dari nasus externus, yang dimana pada nasus externus ini terbagi menjadi 2 bagian pula, yaitu adanya osa maupun cartilago. Nah, osa ini merupakan tulang karas, sementara cartilago itu adalah yang mempertahankan cavum nasi agar untuk tetap terbuka atau bisa dihubung sebagai tulang rawan. Nah, di sini osa dari nasus externus terbagi menjadi 3, yaitu ada osa nasal, os maxilla, dan juga os frontal. Sementara cartilago dia terbagi menjadi 4, yaitu processus lateralis cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor maupun cartilagines alaris dan cartilago septinasi. Lalu untuk selanjutnya ada cavum nasi, yang dimana cavum nasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu apertura maupun regions. Nah, di sini cavum nasi ini itu merupakan suatu ruangan yang berbentuk baji dan juga memanjang dengan basis inferior besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Nah, cavum nasi ini itu untuk apertura dia dibagi menjadi 2, yaitu adalah nares dan juga coana. Nah, untuk nares ini adalah apertura nasalis atau bisa disebut sebagai apertura nasalis anterior, di mana dia akan menghubungkan cavum nasi kepada inferior nasus externus dan juga ke lingkungan luar. Sementara untuk coana ini dia akan membuka ke dalam nasofaring atau bisa disebut sebagai apertura nasalis posterior. Lalu selain apertura ada regions, yang dimana regions ini itu bisa disebut sebagai regio ya. Regio ini dibagi menjadi 3, adanya vestibulum nasi, regio respiratora maupun regio olfaktoria. Nah, untuk regio ini juga memiliki identifikasinya sendiri-sendiri, di mana vestibulum nasi merupakan ruangan di bagian ares dan dia itu dibatasi oleh kulit dan terdapat bagian rambut berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk. Jadi ibaratnya vestibulum nasi ini adalah salah satu regio yang paling luar atau paling istilahnya paling sebagai penyaring udara yang akan masuk atau bisa dibilang di bagian dalam sini. Lalu ada regio respiratora, yang dimana adalah bagian terbesar dari cavum nasi. Dia memiliki suplai neurovaskular dan juga dibatasi oleh epitel, yaitu epitel respiratorium, bersilia dan juga mukosel. Lalu ada regio olfaktoria, di mana dia paling kecil dan dia terletak pada apex cavum nasi dan dibatasi oleh epitel olfaktorium itu sendiri dan berisi reseptor olfaktorium. Lalu selanjutnya ada septum nasi. Nah, septum nasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi sebelumnya septum nasi ini adalah secara deskriptif itu merupakan dinding medial memisahkan antara cavum nasi dextra dan juga sinistra. Jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu ada cartilago septinasi, vomer lamina perpendicularis, os ethmoideale, lalu ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, crista nasalis os maxilla maupun os palatinum. Lalu selanjutnya ada dinding lateral, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian pula, yaitu ada congka, yang kokanya ada congka nasalis superior, media maupun inferior. Lalu ada congka nasalis ini dia juga membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu adanya recessus pneumatoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media maupun inferior. Lalu lanjut ke bagian sinus paranasalis, di mana sinus paranasalis ini merupakan sekelompok rongga yang ada pada tulang kraniofasial dan di sini tuh berhubungan kepada cavum nasi melalui ostum.
Lalu si sinus ini dia akan berisi udara dari bagian rongga hidung ke bagian kranium. Nah, di sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu untuk mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, atau berperan dalam pertahanan tubuh dan lain sebagainya. Nah, sinus paranasal ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adanya sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis maupun sinus sphenoidalis. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah faring. Nah, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 hingga 14 cm, dan ini di sini akan menghubungkan kavitas nasi dan juga kavitas oris yang dimana menuju laring dan juga eksofagus. Nah, si faring ini tuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring maupun laringofaring, yang dimana tentu saja memiliki fungsinya masing-masing. Yang dimana nasofaring ini dia berfungsi sebagai respirasi. Nah, dia di si nasofaring ini dia terletak di bagian posterior kafum nasi, dan keduanya ini dihubungkan oleh kone atau yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada orofaring, dimana dia sini berfungsi. Tadi untuk nasofaring dia berada di letak VC1 hingga VC2. Lalu untuk orofaring dia terletak pada VC2 hingga VC3, dan dia di sini berfungsi sebagai proses pencernaan. Nah, di orofaring dia merupakan salah satu bagian faring yang terletak di bagian belakang kafum oris, dan dia dipisahkan oleh isthmus faucicum. Lalu ada laringofaring, di mana dia terletak di VC3 hingga VC5, dan dia di sini memiliki 2 bagian, yang dimana fossa piriformis maupun aetus laringis. Dan dia yang untuk fossa piriformis dia terletak di kanan kiri dari laringofaring dan berfungsi sebagai menampung adanya benda tajam yang di saat kita makan itu tertelan. Sementara aetus laringis dia di sini merupakan pintu masuk menuju laring, dan dia terletak pada dinding anterior laringofaring. Lalu berlanjut ke materi selanjutnya, ke laring, yang dimana laring ini merupakan saluran pernafasan sphincter dan juga organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Dan di sini laring ini sebagai saluran fleksibel di saat proses kita menelan atau saat makan, dan juga saat istirahat. Laring ini akan terletak pada setinggi VC3 hingga VC6. Pada dasarnya laring ini memiliki beberapa kartilago, yang dimana itu adalah suatu skeleton dari si laring ini ya. Jadi kartilago ini terdiri atas kartilago tiroidea, kartilago cricoidea, lalu epiglotis, kartilago arytenoida, corniculata, cuneiform, dan juga triticea maupun banyak lagi. Dan di laring ini juga sebenarnya memiliki banyak bangunan penting, diantaranya plica vestibularis, rima vestibul, plica vocalis, rima glottidis, maupun ventriculus laryngis. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan di traktus superior, traktus superior. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ke PPT selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang cor. Nah, cor ini sebelumnya itu apa? Cor ini adalah atau bisa dikatakan sebagai jantung. Dan di sini dimulai dari pembahasan cor itu ada perikardium. Nah, perikardium ini apa? Nah, perikardium itu adalah suatu kantong fibroserosa yang dimana dia akan membungkus jantung dan juga pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura mau pada pulmo. Jadi perikardium ini terbagi menjadi 2, yaitu perikardium fibrosum dan juga serosum. Nah, dan untuk sinus perikardi ini adalah salah satu bagian dari perikardium. Nah, untuk pertama langsung ke fibrosum, yang dimana fibrosum ini secara eksternal tersusun oleh jaringan fibrosa, dan dimana dia berfungsi sebagai pelindung dari si cor dan juga membatasi gerak si cor untuk terjaga pada tempatnya. Lalu untuk perikardium serosum secara internal dia terdiri di atas 2 lapisan serosa dan juga memiliki 2 lamina, yaitu lamina parietalis perikardi dan juga lamina visceralis perikardi. Masing-masingnya ini sebagai pelapis dari sebagai pelapis, yang dimana si parietalis ini melapisi fascies interna, lalu untuk yang visceralis melapisi cor langsung sebagai epikardium. Nah, di antara 2 lapis perikardium ini terdapat kafum perikardi atau kavitas perikardiaka yang terisi oleh cairan serusa bernama liquor perikardi. Nah, lalu bagaimana fungsi dari cairan serusa ini? Jadi sebagai pelumas untuk minimalkan gesekan cor dengan perikardium fibrosum.
Lalu ke bagian selanjutnya ada sinus perikardium, di mana sinus perikardium merupakan refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior maupun vena pulmonis memasuki jantung. Nah, di sini di sinus perikardi dikelompokkan menjadi beberapa pangkal, yang dimana adanya 2 kelompok berupa bagian di tempat aorta dan juga trunk pulmonalis yang meninggalkan jantung, dan juga di tempat SVC, IVC dan juga vena pulmonis yang memasuki jantung. Lalu selanjutnya kepada bagian selanjutnya, jadi secara letak di cor ini dia memiliki dia dieratkan oleh beberapa kavitas torakis, yang dimana pertama ada dilekatkan dengan corpus sterni oleh ligamen sternoperikardiaka, dan juga processus xiphoideus oleh ligamen xiphopericardika, dan juga diafragma dengan dia juga dilekatkan oleh diafragma dengan ligamen pericardiofrenica, dan dilekatkan oleh vertebrae oleh ligamen vertebropericardiaka. Nah, batas-batas dari cor atau jantung ini, bagian atas, bahkan kanan atas, dia berbatasan dengan SIC2 linea parasternalis dextra, lalu pada kiri atas dia berbatasan dengan SIC2 linea parasternalis sinistra, lalu kanan bawah dia berbatasan dengan SIC4 linea parasternalis dextra, lalu kiri bawah SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, lalu untuk si cor ini dia memiliki 2 struktur secara umum, yaitu struktur eksternal maupun struktur internal, yang dimana dimulai kita ada di struktur eksternal terlebih dahulu. Nah, di struktur eksternal ini dia memiliki dia di sini memiliki beberapa fasies, di mana pertama ada fasies sternocostalis, dan juga ada fasies diafragmatica maupun fasies pulmonalis, dan juga atrium dextrum. Dan di sini dia memiliki deskriptif juga masing-masing, di mana fasies sternocostalis ini dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum. Di antara terdapat sulcus anteroventricularis. Kalau untuk fasies diafragmatica, dia dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Lalu ada fasies pulmonalis, dia ini akan terbentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lalu setelah membahas dari bagian eksternal, jadi di sini si skeleton dia cor ini juga memiliki skeleton cordis, yang dimana dia ini adalah berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cor, lalu dia juga sebagai tempat perletakan kupis atau katup jantung, maupun sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, si skeleton cordis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu annulus fibrosum maupun trigonum fibrosum, yang dimana tiap annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum ini memiliki masing-masing pembagian lagi, yang diantara secara umum aja annulus fibrosus ini merupakan dia akan mengelilingi 2 ostium atrioventricular, arviocum aortae, dan juga oviculum truncus pulmonalis, dan dia terbagi menjadi 4 cincin fibrosa. Lalu untuk trigonum fibrosum ini dia adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara si annulus, jadi kayak penghubung, si trigonum ini merupakan penghubung kepada si annulus fibrosus. Lalu ke struktur internal, yang dimana secara internal ada 4 bagian pula dari si cor atau jantung ini, dimana dimulai dari atrium dexter atau atrium sebelah kanan, yang dia di sini adalah dia memiliki bagian halus, yaitu sebagai sinus venorum cavarum, dan juga memiliki bagian kasar, yaitu musculus pectinati atau auricula dextra. Lalu ada ventriculus dexter atau ventriculum kanan, yaitu dia di sini adalah terdiri atas ruangan dengan permukaan besar dan juga tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Jadi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada papillares, lalu trabecula septomarginalis, maupun ada rigi biasa. Selanjutnya ada atrium sinister atau atrium sinistra atau atrium kiri, dan di sini terdiri atas sinus venarum, cavum, dan juga auricula sinistra. Dia juga memiliki ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum.
Jadi dia di sini dimurai oleh beberapa vena. Yang pertama ada vena pulmonalis sinistra inferior, lalu ada vena pulmonalis sinistra superior, maupun 2 buah vena pulmonalis dextra. Lalu selanjutnya ada ventriculus sinistra atau ventriculum kiri, yang dimana dia pembentuk dari apex cordis. Dia juga memiliki miokard yang lebih tebal, lalu memiliki ostium aorta maupun papillaris. Lalu selanjutnya ke katup jantung, yang dimana katup jantung ini ada 4, yaitu 2 katup anterioventricularis atau katup yang ada pada antara atrium dan juga ventricle, yaitu ada valva tricuspid, lalu ada valva mitralis. Lalu 2 katup lainnya itu ada 2 katup seminularis, yang dimana katup ini ada pada antara ventricle dan arteri besar, yaitu ada valva pulmonalis maupun valva aorticus. Mungkin itu untuk cor yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa lanjut ke bagian penjelasan materi selanjutnya, yaitu ada traktus. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang traktus respiratorius inferior. Langsung saja, yang dimana traktus respiratorius inferior ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 4. Di antaranya ada trakea, bronkus, pulmon, dan juga pleura. Yang di sini traktus respiratorius inferior ini adalah lanjutan dari traktus respiratorius superior. Jadi setelah kita membahas superior yang terdiri atas nasus, faring maupun laring, kita akan melanjut ke trakea, bronkus, pleura, dan juga pulmo. Dan dimulai dari trakea. Nah, trakea ini dia adalah salah satu bagian dari inferior yang terletak pada tinggi skeloptis, yaitu VC6 sampai dengan VH4 atau 5. Nah, pembagian di sini trakea ini terbagi menjadi 2, yaitu pars cervicalis maupun pars thoracalis. Jadi di sini tersusun atas cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis maupun musculus trachealis maupun jaringan pengikat elastis. Nah, si trakea ini memiliki bangunan-bangunan penting, yang diantaranya itu ada bifurcatio atau di sini bisa dikatakan sebagai percabangan yang percabangan trakea menjadi 2, yaitu bronchus primarius dextra et sinistra, yang dimana dia terletak pada tinggi VTH 4 atau 5, dan penonjolan pada bifurcatio ini itu dinamakan sebagai carina. Dan di sini sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Nah, lalu berlanjut ke bronkus. Nah, bronkus ini dibagi menjadi beberapa bagian pula atau bagian zona, yaitu ada zona konduksi maupun zona respirasi, yang dimana zona konduksi ini itu berfungsi sebagai penyaring atau menghangatkan maupun melembabkan juga menghantarkan udara dari pulmo ke pulmo, yang meliputi antaranya seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus maupun bronchiolus terminalis. Lalu untuk zona respiratorius ini ya berfungsi sebagai pertukaran gas antara udara dan juga darah, yaitu meliputi bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris maupun alveoli. Nah, pada garis kasarnya saja, jadi zona konduksi ini adalah zona yang dimana dia masih berfokus pada menghirup, menghangatkan maupun melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh atau ke pulmo. Sementara si zona respiratorius ini dia sudah melakukan adanya pertukaran gas antara udara juga darah. Nah, zona-zona ini terdiri atas beberapa bagian pula, yang dimana si zona konduksi ini ada pada bronchus primarius, bronchus secundus atau lobaris, terus ada bronchus tertius atau segmentalis, ada bronchiolus terminalis. Untuk zona konduksi ini ya benar, pada bronchiolus terminalis. Nah, dari keempat di zona konduksi ini ada yang memiliki cartilago dan tidak ada yang memiliki cartilago, yang dimana cartilago ini terletak pada hingga bronchus segmentalis saja, sementara bronchiolus terminalis sudah tidak memiliki adanya cartilago. Lalu dilanjut dengan zona respirasi ini, dia terdiri atas bronchiolus respiratori, yang diantaranya juga memiliki ductus alveolaris, saccus dan juga alveoli, dan dia tidak memiliki cartilago. Lalu lanjut ke pulmo, yang dimana dia ini berada di atas diafragma,
basisnya ini berada pada diafragma. Jadi si pulmo ini terbagi menjadi beberapa bagian pula, yaitu ada abasis, apex, dan juga 2 facies, dan juga 3 margo. Nah, untuk basisnya sendiri, si basis pulmonis ini berada di atas diafragma. Sementara untuk apex, nah di si apex ini akan terletak pada di atas costae 1 dan masuk ke dasar pada bagian leher. Nah, facies ini ada 2 kan saya sebutkan tadi. Nah, facies ini ada facies costalis yang dimana dia akan menghadap ke costae dan juga spatium intercostal pada dinding kafum toraks. Terus untuk selanjutnya ada facies mediastinalis, di mana dia adalah berbatasan dengan mediastinum pada yang anterior dan columna vertebralis posterior. Dan di situ terdapat ilium pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Nah, untuk margo ada margo inferior dan juga maupun margo anterior, yang dimana inferior ini dia akan bertepi tajam dan juga memisahkan basis pulmo dengan facies costalis. Sementara margo anterior et posterior ini dia akan memisahkan facies costalis dan juga facies mediastinalis. Nah, pulmo ini terbagi menjadi 2 pula, dexter dan juga sinister. Pada tiap dexter dan juga sinister ini memiliki komponen yang berbeda pula, yang dimana si pulmo dexter ini terdiri atas 3 lobus, lobus superius pada SIC2, lalu lobus medius di SIC4, lalu lobus inferius di SIC6. Lalu dia memiliki 10 segmen dari territorius bronchi. Nah, lalu untuk pulmo, perbedaan dengan pulmo sinister adalah dia memiliki 2 lobus, yaitu SIC2 dan juga SIC6. Dia memiliki segmen hanya 8 hingga 9 pada territorius bronchi. Lalu lanjut ke pleura, yang dimana pleura ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu pleura parietalis dan juga pleura visceralis maupun cavum pleura. Nah, untuk pleura parietalis ini berdasarkan topografinya dibagi menjadi beberapa bagian pula, yaitu ada pars costalis, mediastinalis, diafragmatica, dan juga cervicalis. Lalu untuk di pleura ini memiliki potential space yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu recessus costo-mediastinalis, yang dimana dia berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Lalu dia memiliki recessus costa diaphragmaticus, yang dimana dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica, berisi cairan ketika berdiri, mungkin pulmo bergerak ketika bernafas. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk seputar materi dari tractus respiratorius inferior dan juga beberapa materi lainnya. Sekian, apabila ada kesalahan penyampaian materi maupun cara penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.